Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Pada kesempatan kali ini saya mau fokus untuk menghabiskan sisa saldo pelatihan di kartu prakerja. Di sini saldo saya tersisa sekitar 325.000. Hari ini saya mau menghabiskannya teman-teman. Saldonya saya mau habiskan karena di sini juga sudah ada keterangan nih teman-teman. Habiskan sisa saldo pelatihanmu. Segera lakukan pembelian pelatihan dan habiskan pelatihanmu paling lambat tanggal 15 Desember 2020 pukul 23.59 WIB. Gunakan kesempatan ini untuk meningkatkan kompetensimu. Jadi di sini saya mau habiskan ya semuanya. Kalau bisa nanti saya habiskan semuanya saldo ini. Nah, pertanyaannya apakah kita wajib nih untuk menghabiskan saldonya? Jawabannya itu tidak diwajibkan ya teman-teman. Kita tidak diwajibkan untuk menghabiskan sisa saldo pelatihan. Sebetulnya kita sudah cukup ya teman-teman beli yang pertama itu, pelatihan yang pertama buat pencairan insentif prakerja itu biasanya sudah cukup ya teman-teman. Cukup beli pelatihan satu juga sudah cukup. Kita cuma beli pelatihan yang pertama aja sudah cukup ya teman-teman. Tidak perlu lagi membeli pelatihan yang kedua atau seterusnya untuk melakukan pencairan. Beli pelatihan satu juga sudah cukup teman-teman. Namun jika saldo ini tidak dihabiskan, nanti saldo ini akan ditarik atau dikembalikan lagi ke kas negara teman-teman. Alangkah baiknya teman-teman habiskan saja saldonya. Oke, sebelum kita lanjut nih, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan teman-teman bantu subscribe channel ini terlebih dahulu agar channel ini terus berkembang dan berbagi hal-hal yang menarik lainnya. Baik teman-teman, saya di sini mau fokus buat beli pelatihan lagi, buat menghabiskan sisa saldonya. Sebelum kita beli, seperti biasa kita salin dulu nomor kartu prakerjanya. Kemudian kita buka di Tokopedia. Karena saya di sini mau menghabiskan saldonya melalui Tokopedia. Kita beli pelatihan lagi di Tokopedia. Nah, di sini teman-teman sisa waktunya sekitar 1 jam ya teman-teman. 1 hari maksud saya. Di sini nih deadline pemakaian kartu prakerja sudah dekat nih. Waktu tersisa tinggal 1 hari 9 jam 22 menit 52 detik. Nanti teman-teman silakan, mumpung masih ada waktu nih, habiskan saja, lumayan nih buat nambah-nambah ilmu, buat nambah-nambah keterampilan juga. Kita coba ya cari pelatihannya. Kita mau beli pelatihan di Skill Academy. Nah, saya mau ini cari kalau ada yang harganya 300-an. Mana ya yang kira-kira harganya 300? Yang ini ada 400 nih. Kalau ada yang harganya 300 teman-teman. Mana nih yang harganya 300? 359. Gak ada teman-teman yang harganya 300. Harganya itu rata-rata 100, 200. Nah teman-teman, kita cari yang simple aja nih. Kita coba cari yang kira-kira pelatihannya itu mudah ya teman-teman. Mungkin yang ini aja nih. Kita beli yang ini, membuat dan menjual masker kain melawan virus corona.
Lihat di sini nih ada tentang kelas. Teman-teman nanti bisa dibaca ya. Di sini tentang kelas ada kurikulum dan durasi kelasnya. Kurikulumnya saya bacain dulu ya. Pengenalan singkat virus corona, tahapan membuat masker dengan kain, peluang usaha menjual masker virus corona, ringkasan webinar interaktif. Di sini juga durasinya 2 jam 54 menit. Kemudian fasilitasnya, ujian atau evaluasi, sertifikat digital, webinar, durasinya 2 jam, dapatkan spesial online workshop. Nah, di sini juga instrukturnya ada, namanya Gris Simar Mata. Gris Simar Mata ya teman-teman. Oke teman-teman, ini cara penukaran dan kode vouchernya. Oke, lanjut saja teman-teman, klik beli. Kemudian teman-teman pilih yang kartu prakerja, kemudian lanjutkan, kita salin nomor kartu prakerjanya, kemudian kita klik bayar. Nah, kita tinggal tunggu saja kode yang masuk ke kartu, ke nomor kita ya teman-teman. Kita masukkan kode verifikasinya, ini sudah masuk. Kemudian kita klik verifikasi. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Selamat, pembayaran Skill Academy membuat dan menjual masker kain melawan virus corona berhasil. Di transaksinya sudah berhasil ya teman-teman. Kita lihat di bagian detail transaksi. Nah, di sini ada kode voucher nih di sini nih. Nanti kode voucher ini kita salin buat ditukarkan di Skill Academy ya teman-teman. Silakan teman-teman salin saja kode voucher ini. Kodenya sudah tersalin. Kemudian teman-teman silakan buka aplikasi Skill Academy ya teman-teman. Oke, saya mau buka aplikasi Skill Academy. Nah, ini aplikasinya. Cara nukarkan kode vouchernya di sini ya teman-teman. Tukarkan kode voucher. Silakan teman-teman tukarkan kode voucher di sini. Kemudian kita salin saja, tempel. Nah, di sini di bagian bawah ada bacaan punya kode voucher tambahan. Coba kita klik saja ya. Saya mau coba masukin kode voucher dari teman-teman, dari teman Skill Academy ya teman-teman. Saya coba lihat dulu, kayaknya saya punya voucher nih. Nah, ini vouchernya tambahan, lumayan lah, kita masukin saja. Kodenya FEC 5X PPK. Oke, kita masukin saja kodenya. Kemudian kita klik gunakan voucher. Nah, sudah berhasil ya teman-teman. Kemudian kita coba lihat kelas. Nah, di sini kelasnya sudah muncul ya teman-teman. Kita tinggal mengerjakan kelasnya. Tugas kita sekarang adalah menonton kelasnya. Kita coba klik saja lanjut. Nah, tugas kita adalah menonton videonya sampai selesai ya. Di sini banyak sekali nih. Ada
penjelasan dari instrukturnya ya teman-teman. Kita coba saja klik mulai pre-exam. Nah, di sini kita coba mengerjakan soal dulu ya teman-teman. Apakah kamu yakin untuk memulai pre-exam sekarang? Kamu hanya memiliki satu kesempatan. Karena ini free ya teman-teman, soalnya bebas ya. Kita coba klik saja ya. Kita langsung isi ya. Di sini ada nomor 1. Suatu kelompok virus yang ditemukan di Wuhan, Tiongkok, yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia disebut A. Virus SARS, B. Virus MERS, C. Virus Corona, D. Virus HIV, E. Virus Ebola. Kita coba pilih virus Corona. Kemudian kita lanjut. Nomor 2. Salah satu ciri dan gejala awal orang yang terinfeksi virus COVID-19 adalah A. Sering sakit kepala, B. Demam dengan suhu lebih dari 37 derajat, C. Sakit pada gigi, D. Rambut rontok, E. Sakit pada pergelangan kaki. Jawabannya itu B ya teman-teman. Ini soalnya pilihan ganda ya, kayak soal SD atau SMP ya, pilihan ganda. Kita lanjut saja. Masker apa yang berfungsi untuk pelindung droplet yang biasa dipakai oleh petugas medis dan orang yang sakit? A. Masker bedah, B. Masker gas, C. Masker kain, D. bub, E. Masker P95. Pilih yang mana nih? Karena saya nggak tahu ya teman-teman. Pilih saja yang ini deh, yang E. Nomor 4. Sebuah model bisnis yang menggunakan web atau aplikasi untuk transaksi jual beli disebut A. Marketplace, B. Business model, C. Business sale, D. Marketplace, E. Marketing. Kita cobain aja ya, Marketplace. Nomor 5. Tempat berjualan untuk menjual produk secara online disebut A. Brosur, B. Toko online, C. Promosi, D. Checkout, E. Launch. B ya teman-teman. Kemudian nomor 6. Berikut ini manakah aplikasi yang bukan termasuk cara untuk berjualan produk secara online? Yang bukan termasuk ya teman-teman. A. Facebook, B. Tokopedia, C. Shopee, D. Google Chrome, E. WhatsApp. Mungkin ini ya Google Chrome. Nomor 7. Bahan kain yang dianjurkan dalam membuat masker kain agar nyaman dan aman serta mampu melindungi dari virus corona adalah A. Bahan katun, B. Bahan wol, C. Bahan chiffon, D. Bahan denim, E. Bahan rajut. Bahan yang nyaman ya teman-teman. Kita pilih yang mana ya? Mungkin ini ya, katun. Yalah, nggak apa-apa lah, salah juga. Nomor 8. Berikut ini manakah kekurangan dari berjualan secara offline? Konten A. Konten produk yang dijual, B. Harus memiliki tempat usaha, C. Waktu fleksibel, D. Modal sedikit, E. Tidak harus memiliki produk. Manakah kekurangan dari offline? Kekurangan dari offline itu biasanya harus memiliki tempat usaha ya teman-teman. Kemudian nomor 9, mengapa berjualan online harus memiliki konten produk yang jelas dan informatif? Jawabannya adalah A. Agar konsumen memiliki kepercayaan tinggi terhadap produk yang dijual, B. Agar harga produk menjadi lebih murah, C. Produk akan terlihat menarik, D. Agar konsumen penasaran terhadap produk yang dijual, E. Agar konsumen bisa memberi komentar. Yang mana nih teman-teman? Yang ini ya, yang A kayaknya. Kemudian nomor 10 ya. Berikut ini salah satu yang harus dilakukan untuk membuat konten produk yang menarik dalam berjualan secara online adalah A. Kualitas foto produk jelas, B. Keterangan produk yang panjang, C. Tidak ada keterangan produk, D. Mencantumkan harga produk jika murah, E. Foto produk menarik namun tidak sesuai. Yang A ya teman-teman. Kemudian kita pilih saja selesaikan exam.
Apakah Anda yakin untuk menyelesaikan pre-exam ini? Jawab saja ya. Nah, selamat, kamu telah menyelesaikan pre-exam kelas ini. Jawaban benarnya itu ada 9 ya teman-teman. Salahnya 1, waktunya 4 menit 40 detik, nilainya 90. Lumayan ya teman-teman, nilainya 90. Karena ini soal pre, jadinya gak apa-apa nilai kecil juga, karena ini bukan nilai ini hanya pre-exam, jadi jawabannya bebas gitu, karena kita belum mulai pelatihannya, untuk permulaan saja ini. Kemudian kita klik saja ya, lanjut. Oke. Kemudian selanjutnya, kemudian di sini ada yang kedua ya, bagian kedua, pre-exam, pengenalan singkat virus corona. Kita simak saja ya, ini adalah pengenalan kelas. Silakan disimak teman-teman. Hai, selamat datang di kelas membuat dan menjual masker kain untuk melawan virus corona. Sebelum memulai kelas ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Grace Marmata dan saya adalah trainer di Skill Academy. Pada saat mendengar judul kelas ini, mungkin sudah tidak asing lagi bagi kalian apa itu virus corona. Yap, benar banget. Pandemi ini telah terjadi dan menyebar ke berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia. Bahkan pada saat video ini dibuat, sudah ada ratusan orang di Indonesia yang meninggal akibat virus ini, dan bahkan ribuan orang sudah terjangkit virus ini. Sayangnya, angka ini akan terus bertambah dan bahkan menyebar ke berbagai daerah lainnya di Indonesia. Tentu hal ini akan mempengaruhi berbagai lapisan masyarakat di Indonesia. Bahkan di beberapa daerah sendiri sudah ada larangan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas di luar rumah, baik untuk belajar atau sekolah maupun untuk bekerja. Dan tentunya ini akan mempengaruhi perekonomian masyarakat, terlebih bagi mereka yang menggantungkan hidupnya dari penghasilan. Nah, di sini ada kamu sudah setengah jalan. Klik tombol di bawah ini untuk lanjut menonton video. Kita lanjutkan saja teman-teman. Harian. Namun pada saat pandemi ini terjadi, ada satu kejadian yang viral yang turut meramaikan, yaitu mahalnya harga masker dan sulitnya mendapatkan masker. Hal ini disebabkan karena permintaan yang terus-menerus bertambah, namun stok yang semakin sedikit. Akan tetapi, berdasarkan hal tersebut, ada peluang usaha yang dapat kita lakukan baik secara mandiri ataupun UMKM untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Apa itu dan bagaimana caranya? Ya, akan saya jelaskan melalui materi di kelas ini. Karena pada kelas ini, saya akan menjelaskan apa itu virus corona, bagaimana cara pencegahannya, dan mengapa menggunakan masker dapat mengurangi risiko penularan virus ini. Tapi, saya juga tidak hanya memberikan informasi tentang itu saja, melainkan saya juga akan memberikan informasi bagaimana cara membuat masker kain yang dapat dilakukan sendiri. Dan juga saya akan memberikan informasi bagaimana caranya untuk menjual masker tersebut secara online agar dapat memberikan penghasilan tambahan bagi kita. Penasaran gimana caranya? Lihat di video selanjutnya ya. Sampai jumpa! Silakan teman-teman tonton sampai selesai karena video ini bermanfaat. Dan juga teman-teman lihat di sini di bagian atas juga progresnya sudah naik ya, jadi 8%. Jadi setiap kita selesai menonton video, nanti progres di sini, progres kelasnya akan naik 8%, kemudian naik lagi sampai progresnya 100%. Oke, kita lanjut saja pada video yang kedua. Mengenal apa itu virus corona. Kita buka saja. Halo semua, di pembahasan kali ini saya akan memberikan informasi terkait pandemi saat ini, yaitu virus corona. Mungkin di antara kalian masih ada yang belum tahu apa itu virus corona, dan yang terpenting bagaimana cara agar terhindar dari penularan virus tersebut. Mau tahu informasinya seperti apa? Mari kita simak bersama ya. Berdasarkan informasi dari WHO, novel coronavirus atau disebut virus corona adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia.
Nah, pada beberapa jenis virus corona ini diketahui dapat menyerang saluran napas manusia, mulai dari flu, demam, pilek, atau batuk, hingga yang lebih serius seperti MERS, yaitu Middle East Respiratory Syndrome, dan SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome. Nah, pada kelompok virus corona ini ditemukan jenis baru yang menyebabkan penyakit COVID-19. Apa itu COVID-19? Jadi, COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis virus corona yang baru ditemukan. Ini adalah virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019. Seperti yang terjadi di Indonesia, virus corona jenis baru ini atau yang disebut COVID-19 memiliki gejala awal yang ringan atau bahkan tanpa gejala di beberapa orang. Biasanya, untuk gejala awal, pasien yang terinfeksi akan merasakan demam, seperti lelah, batuk kering, rasa nyeri, sakit tenggorokan, bahkan bisa diare. Nah, gejala-gejala yang dialami ini menurut informasi dari WHO termasuk kategori ringan dan akan muncul bertahap. Namun kalian jangan khawatir, sekitar 80% orang terinfeksi berhasil pulih tanpa perawatan khusus. Tapi untuk orang yang memiliki imun rendah atau yang sudah berumur atau lansia bisa menderita penyakit parah dan kesulitan bernapas. Dan ingat ya, untuk kalian yang merasakan gejala tadi, sebaiknya isolasi mandiri di rumah hingga 14 hari. Atau jika sudah parah, sebaiknya langsung segera mencari pertolongan medis ya. Nah, lalu bagaimana cara penyebaran dari virus ini? Perlu kalian ketahui, COVID-19 bisa menyebar dari orang yang tertular ke orang yang sehat melalui percikan-percikan yang keluar dari hidung ataupun mulut. Dan bisa juga menyebar dari benda-benda yang sudah terkena percikan tadi. Intinya, penularan COVID-19 terjadi jika orang sehat menghirup percikan yang keluar dari batuk atau napas dari orang yang terjangkit COVID-19. Tapi ingat, virus ini tidak menular melalui udara ya. Hanya saja tetap penting bagi kita untuk saling menjaga jarak lebih dari 1 meter. Berdasarkan informasi tadi, maka kita sendiri yang harus melakukan pencegahan agar tidak tertular atau menularkan ke orang lain. Bagaimana caranya? Berikut ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Pertama adalah sering mencuci tangan menggunakan sabun dengan air bersih selama 40 detik atau cairan antiseptik berbahan alkohol. Yang kedua, jaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang yang mengalami gejala batuk atau bersin. Yang ketiga, hindari menyentuh area wajah. Yang keempat, gunakan masker untuk yang sakit dan gunakan masker kain untuk yang sehat. Yang kelima atau yang terakhir adalah tetap tinggal di rumah atau stay at home. Dan pastinya selalu ikuti informasi terbaru tentang virus ini ya, tapi informasinya jangan yang salah. Nah, bagaimana? Dari beberapa informasi tadi, poin yang terpenting adalah sekarang kita harus menjaga imun tubuh kita dengan cara hidup sehat, konsumsi makanan dan minuman yang bervitamin, dan jangan lupa berolahraga. Eits, tunggu dulu. Selain itu ada tips nih bagi kamu yang sulit mencari masker. Kita bisa gunakan masker dari kain loh. Seperti apa informasinya? Kita simak di video selanjutnya ya. Sampai jumpa. Semua pelatihan sudah kita kerjakan, dari mulai membeli pelatihan di Tokopedia, kemudian kita mengerjakan kelasnya juga di Skill Academy. Semuanya sudah kita kerjakan, dari mulai nonton video, isi soal, sampai dengan dapat sertifikat. Nah, nanti teman-teman buat yang prakerja, nanti jika kita sudah selesai semuanya, nanti sertifikatnya itu biasanya akan muncul di dashboard prakerja sekitar 3 atau 7 hari ya teman-teman. Ya biasanya paling cepat tuh 2 hari juga sudah masuk ke dashboard prakerjanya. Oke, di sini nanti kita tinggal tunggu saja jadwal webinarnya ya teman-teman. Kita nanti tinggal di bagian webinar. Webinar itu juga wajib ya teman-teman, supaya nanti kita dianggap telah mengikuti semua pelatihan sudah beres. Walaupun di sini progresnya sudah 100%, progres kelasnya sudah 100%,
karena kita belum mengikuti webinar, jadi kita wajib mengikuti webinar. Jika semuanya sudah, nanti progresnya juga akan 100%. Oke, mungkin saya cukupkan saja sampai di sini ya teman-teman, karena pelatihannya sudah kita kerjakan semua, dan nanti juga sertifikatnya akan muncul ke dashboard prakerja teman-teman. Mungkin hanya ini saja pelatihan dari Skill Academy, dan juga semuanya sudah kita kerjakan, tinggal ikuti webinarnya saja. Mungkin sekian ya video hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan. Terima kasih yang sudah menonton dan sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.